Anda kembali di Kompas Siang kali ini bersama saya Gita Maharkesri. Saudara, hari ini Litbang Kompas merilis survei Pilkada Jawa Timur yang diselenggarakan pada 2 hingga 7 November 2024. Pilkada Jawa Timur diikuti oleh 3 pasangan calon, yakni Lulu Nurhamidah Lukmanul Hakim, paslon nomor urut 1, kemudian paslon nomor urut 2, Hovifah Indar Parawansa, Emil Elistianto Dardak. Lalu paslon nomor urut 3, Tri Rismarini, Kiai Haji Sahrul Ashara Sumta atau Gus Hans. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka yang diselenggarakan Litbang Kompas dari tanggal 2 hingga 7 November 2024. Kepada 800 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Jawa Timur. Tingkat kepercayaan survei mencapai 95%. Di mana margin of error penelitian kurang lebih 3,46%. Survei ini dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas. Anda bisa menyimak secara lengkap hasil survei Litbang Kompas di Harian Kompas dan laman kompas.id. Hasil survei Litbang Kompas pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2024 menunjukkan popularitas dari 3 pasangan calon gubernur Jawa Timur. Selain elektabilitas dari sebaran parpol, Litbang Kompas juga merilis hasil survei elektabilitas dari 3 pasangan calon berdasarkan generasi. Kita bahas hasil survei terbaru Litbang Kompas soal elektabilitas Pilkada Jawa Timur bersama peneliti senior Litbang Kompas, Toto Suryaningtyas. Silakan Mas Toto bergabung bersama kami. Selamat datang di studio Orange Kompas TV, Mas Toto. Apa kabar Mas Toto? Baik. Mas Toto, kita langsung saja ya. Dari hasil elektabilitas pasangan Hovifah dan Emil ini ada di angka 52,5%. Sementara Risma dan Gus Hans ini ada di angka 20,9% dan Lulu dan juga Lukmanul ini ada di angka 3,8%. Ini artinya Pilkada Jawa Timur akan ada di satu putaran atau gimana Mas Toto? Ya, kemungkinan besar kalau memang angkanya kurang lebih ada di angka ini akan berlangsung satu putaran karena tidak ada ketentuan 50+1 ya kalau untuk Pilkada di luar Jakarta. Jadi karena ada 3 kandidat, meskipun 3 kandidat tetapi angkanya kan jauh di atas 30%. Jadi kemungkinan besar memang akan satu putaran kalau posisi ini kurang lebih berlangsung di hari H. Oke, ada di angka 52,5% Mas Toto. Apakah karena ada faktor Hovifah Emil ini sebagai petahana, kemudian dari sosok Bu Hovifah ini sendiri dia adalah ketua umum ya Muslimat NU, apakah itu jadi satu faktor pengaruh utama sehingga elektabilitas mereka ada di angka 52,5% Mas Toto? Ya, secara umum, secara global memang faktor petahana ini tampaknya dominan dalam Pilkada Gubernur Jawa Timur. Karena sebelum survei ini pun sebetulnya kami juga melakukan survei yang lain, itu sebetulnya sudah terekam bagaimana kekuatan dan popularitas dari Hovifah ini yang menyebar di seluruh wilayah Jawa Timur. Sementara Ibu Risma ini lebih mengelompok ada di Surabaya dan beberapa enklave yang lain di Jawa Timur bagian tengah. Dan itu kayaknya terulang lagi sehingga sekarang elektabilitasnya kita bisa melihat 52,5% ini. Kalau bicara soal generasi dari Litbang Kompas ini kan memilah begitu ya dari generasi X, Y, Z dan juga baby boomers Mas Toto. Apakah bagaimana dengan dari Litbang Kompas memilah dari sejumlah generasi ini? Apakah sudah bisa dipastikan misalnya generasi Z pasti akan memilih pasangan Bu Hovifah dan juga Mas Emil karena ada faktor Emilnya di sana? Faktor Emil Dardak sudah tentu itu pengaruh ya. Jadi memberikan kemampuan bagi pasangan Hovifah Emil ini untuk menarik perhatian kelompok pemilih muda. Tapi kalau dari grafik ini, ketika kita lihat sebetulnya pasangan Hovifah Emil ini menarik seluruh kategori usia. Jadi kita lihat angkanya rata-rata 50%, hanya di Gen Y Madi saja yang dia 44%. Sementara untuk untuk Ibu Risma itu angkanya di 20-an%. Jadi ini rata-rata dia rata tinggi dan rata rendah gitu. Jadi di seluruh kelompok umur sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara Hovifah di dalam menarik perhatian di masing-masing kategori usia
dengan Risma dalam menarik masing-masing kategori usia. Sama-sama bisa menarik seluruh kategori usia sebetulnya, relatif rata kalau kita lihat di sini. Hanya saja memang kekuatan politiknya, elektabilitas yang diraih memang selisih jauh. Di mana kita lihat di masing-masing kategori usia ini, Khofifah Emil bisa menghimpun elektabilitas rata-rata hampir 2 kali lipat dari elektabilitasnya Ibu Risma. Apalagi kalau kita lihat di pasangan Lulu Hans ya, itu lebih kecil lagi, di mana jauh lebih kecil, di bawah, ada yang di bawah 5%, bahkan ada yang 1%. Dan kebanyakan mengelompok di usia Gen Z ya, pasangan Lulu dengan Lukmanul Hakim maksud saya ya, Lukmanul Hakim ya. Tidak ada yang sampai menembus 10% bahkan ya? Ya, ini sebetulnya merupakan cerminan karena di dalam elektabilitas keseluruhannya juga relatif sangat rendah pasangan ini. Dan juga kalau kita lihat pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh PKB dan pasangan ini, sebetulnya mereka sudah menyadari situasi ini. Bagaimana bertarung dengan Khofifah yang kapital politiknya sedemikian besar sebagai petahana, kapital sosialnya sangat kuat sebagai orang yang figur yang dikenal di Jawa Timur, dan juga kapital organisasinya melalui Ketua Muslimat NU. Tapi itu tetap dijalani. Jadi istilahnya NU berlawanan dengan apa itu namanya, berebut di pasar NU yang sama, itu tetap dilakoni oleh pasangan Lukmanul Hakim ini. Oke, kalau berdasarkan tadi grafis yang sebelumnya itu, kalau tadi saya lihat Mas Toto, yang belum menentukan pilihan itu juga angkanya tinggi-tinggi ya. Di semua usia tadi itu faktor pengaruhnya apa? Ya ini Mas, kayak ada di angka 28 untuk baby boomers, Gen X 22, Gen Y itu juga baik muda atau made itu di angka di atas 23, ini bahkan 27, kecuali yang Gen Z tadi ya. Gimana Mas Toto? Ya ini justru kalau kita lihat rupanya di pemilih Gen Z di usia di bawah 28 tahun ini kepastian memilihnya malah lebih tinggi karena dia hanya tinggal 15% yang belum memilih. Sementara kategori usia yang lebih tua itu agak cenderung lebih tinggi. Tetapi angka 20-an% itu sebetulnya angka yang relatif masih wajar dalam tanda petik, di mana pasti di dalam komposisi undecided voter yang 20-an% itu ada kelompok yang memang tidak akan memilih, ada kelompok yang memilih tetapi rahasia, dan kelompok memilih yang tidak tahu. Nah, ini kan tidak sama. Yang tidak akan memilih itu kan dia tidak akan memilih karena satu dan lain hal gitu. Mungkin angkanya sekitar 5% taruhlah rata-rata. Tetapi angka yang rahasia dan tidak tahu itu kan beda. Kalau yang rahasia dia sudah mau memilih, tetapi dia tidak mau dielaborasi oleh interviewer kami. Sementara kalau yang tidak tahu, nah inilah wilayah kelompok responden yang tidak tahu, inilah yang sebetulnya bisa dipengaruhi atau potensi untuk ditarik supaya bisa elektabilitasnya kepada salah satu kandidat. Gitu. Oke, Mas Toto, kalau kita bicara soal Gen Y muda 28 sampai 35 tahun, ini yang tidak tahu atau belum menentukan pilihan cukup besar, ada di angka 23,4, bahkan melebihi atau jauh di atas perolehan dari dua kandidat 1 dan 3. Ini bagaimana Litbang Kompas menganalisanya Mas Toto? Ya pertama-tama ini tetap harus dilihat dulu juga kelompok usia yang memang dia tidak akan mau memilih itu berapa, kemudian yang rahasia berapa, kemudian yang memang tidak tahu. Nah, kelompok yang tidak tahu ini yang sebetulnya masih bisa dalam tanda petik menjadi objek dari sosialisasi dari kandidat-kandidat yang akan meningkatkan elektabilitasnya, bisa dari Bu Lulu, bisa dari Bu Tri Risma, tapi tentunya kan yang dalam hal ini kandidat nomor 02 tidak akan tinggal diam juga. Ini kan perebutan ruang yang bebas diperebutkan oleh ketiga kandidat. Oke. Satu pertanyaan terakhir Mas Toto, mungkin bisa dijawab dengan singkat. Kalau tadi Bu Khofifah dan juga Mas Emil ini ada di angka 52,5% sebagai dari nilai atau persentase elektabilitasnya. Apakah dari paslon 2 kandidat yang lain ini mampu untuk mengejar di saat waktu memang sudah mepet di saat nanti di tanggal pencoblosan Mas Toto? Jadi kalau melihat proporsi angkanya dan karena ini ada 3 kandidat, tampaknya cukup sulit. Karena basis sosial, kemudian basis struktural partai, dan basis programatik itu sepertinya sudah dikuasai. Tetapi Bu Tri Risma menurut saya bisa lebih mengelaborasi dan mengefektifkan kekuatan mesin politik PDIP. Sementara Bu Lulu ini sebetulnya di kelompok PKB-nya
itu kelompok PKB dalam arti struktural organisasi PKB itu sebetulnya bagaimana itu juga bisa lebih diberdayakan. Oke, terima kasih banyak Mas Toto Suryanintya sudah bergabung dengan Kompas Siang. Sama-sama, Sehat selalu Mbak. Mas Toto. Ya. Saudara, informasi lebih lengkap survei Litbang Kompas terkait tingkat elektabilitas calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur di Pilkada 2024 bisa Anda baca lebih lengkap di harian Kompas, juga secara daring di kompas.id.